Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Insinyur Dirtawan Widagdo, STMT IPM, dosen tetap program studi Teknik Sipil, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam rangka menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya paparkan pada video kali ini yaitu adalah mata kuliah Perencanaan Perkerasan Jalan Raya dengan kode mata kuliah adalah TST 4047, yaitu merupakan rumpun mata kuliah keahlian transportasi yang saya ampu pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari dan menjelaskan tentang konsep teoritis kemampuan merencanakan pekerjaan jalan yang terdiri dari flexible pavement dan rigid pavement, beserta dengan lapisan-lapisannya, yang merupakan konsep dari lapisan perkerasan jalan raya, baik materialnya maupun tentang tebal perkerasannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain adalah kemampuan mendesain dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai religius, humaniora, dan lingkungan dengan mengacu pada peraturan, kearifan lokal, dan etika ilmiah yang menghasilkan solusi, gagasan, atau pemikiran teknis. Kemudian juga kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium atau pelaksanaan lapangan, serta mampu mengolah dan menganalisa data untuk penilaian teknis. Kemudian juga mampu memahami komitmen terhadap etika profesi dan tanggung jawab terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan khususnya di bidang transportasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini antara lain mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan standar desain dari berbagai aspek, kelas, dan fungsi jalan. Mampu menghitung tebal konstruksi setiap lapisan-lapisan pada flexible pavement, kemudian juga tentunya tebal dari slab rigid pavement. Mampu merencanakan job peak formula, flexible pavement, dan rigid pavement, yaitu sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan dari perkerasan tersebut dalam melayani beban lalu lintas yang semakin bertumbuh dan semakin bobotnya bertambah. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi tentang macam-macam lapis perkerasan jalan, yaitu terdiri dari flexible pavement dan rigid pavement, kemudian juga gabungan dari perkerasan tersebut. Kemudian juga menghitung berdasarkan metode yang sudah ada dan analisa terhadap tebal dari masing-masing perkerasan tersebut, baik tentunya flexible pavement ataupun rigid pavement. Kemudian juga mengenai bahan material dari konstruksi tersebut, beserta pengujian kekuatan bahan dari masing-masing perkerasan tersebut apabila digunakan menjadi lapis perkerasan jalan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan latihan penyelesaian soal. Selama perkuliahan, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan sehingga terciptanya interaksi pembelajaran yang partisipatif. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning melalui pendekatan discovery learning dan problem based learning, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam menemukan konsep, menganalisa masalah, serta merumuskan solusi berbagai materi yang dipelajari. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 4 komponen utama, diantaranya adalah aktif partisipasif, bobotnya adalah 20%, kemudian juga ujian tengah semester dengan bobot 25%,
kemudian juga ujian akhir semester dengan bobot 30%, kemudian dengan tugas dengan bobot 25%. Penilaian didasarkan pada ketepatan analisis, kemampuan menyelesaikan masalah, ketepatan menerapkan konsep, serta kemampuan mengkomunikasikan hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana pembelajaran studi. Dalam proses evaluasi, saya menerapkan instrumen penilaian yang objektif dan terukur sesuai dengan capaian pembelajaran. Hasil evaluasi selanjutnya dikomunikasikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik agar mereka dapat mengetahui tingkat pencapaian belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga mampu mendorong mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di bidang teknik sipil, konstruksi, khususnya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan transportasi. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Perencanaan Perkerasan Jalan Raya dengan materi syarat-syarat teknis agregat sebagai bahan susun hot mix. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan tentang syarat-syarat teknis agregat. Jadi perkuliahan sebelumnya itu adalah kita sudah mengenal lapis-lapisan perkerasan jalan. Ya, jadi lapisan pertama adalah lapisan surface cost, kemudian lapisan kedua adalah base cost, kemudian ada lapisan sub base cost, dan kemudian subgrade. Nah, biasanya lapisan di atas yaitu surface cost itu menggunakan jenis hot mix, ya. Nah, sekarang bagaimana kita merencanakan hot mix itu? Ya. Untuk merencanakan lapis perkerasan hot mix itu bahan susunnya terdiri dari agregat, aspal, dan aditif. Agregat disebut sebagai bahan pokok, bahan utama. Kemudian aspalnya itu adalah bahan sebagai bahan ikat yang mengikat supaya agregat itu menjadi satu kesatuan yang kuat gitu ya. Kemudian juga ada bahan aditif sebagai bahan tambah. Aditif ini biasa digunakan supaya untuk menambahkan kinerja dari lapis perkerasan itu. Nah, kita bahas satu persatu. Hari ini kita akan membahas agregat sebagai bahan pokok, di mana itu adalah sebagai bahan susun hot mix. Nah, definisi agregat sendiri itu adalah kumpulan dari batu pecah, kerikil, pasir dengan ukuran butiran yang berbeda-beda. Ingat, kita bukan berbicara masalah batu ya. Kalau batu itu adalah perkerasan zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, begitu bukan namanya batu, tetapi agregat. Agregat itu apa? Yaitu adalah kumpulan dari butiran-butiran batuan, yaitu bisa terdiri dari batu pecah, kerikil, pasir, dengan ukuran butiran yang berbeda-beda. Dari mana mendapatkan agregat ini? Agregat ini bisa dicari ya dari alam, natural, ataupun mungkin dari hasil olahan. Kenapa kita harus mengolah dulu untuk mendapatkan agregat ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dari perkerasan ini, begitu ya. Jadi sekarang namanya lalu lintas itu bobot kendaraan semakin lama semakin bertambah. Kemudian juga volumenya semakin lama semakin bertambah. Nah, bagaimana kita merencanakan suatu hot mix yang mampu mendukung beban lalu lintas itu? Kalau kita hanya mengandalkan agregat dari alam saja, begitu. Itu yang disebut dengan agregat, ya, kumpulan dari butiran-butiran batuan dengan beraneka ragam ukuran butirannya. Nah, mari kita lihat spesifikasi dari agregat ini. Ada 5: kekerasan, bentuk, tekstur, porositas, dan ukuran agregat. Apa? Kekuatan, bentuk, tekstur, porositas, ukuran. Apa? Kekerasan, kekuatan, bentuk, porositas, ukuran butiran. Satu lagi, tekstur. Ya, itu 5 syarat
yang harus dipenuhi apabila agregat tersebut digunakan sebagai bahan lapis keras. Jadi kalau tadi kita bisa membuat olahan tertentu, ya kita membuat suatu olahan untuk dijadikan bahan agregat, ya tentunya harus memenuhi ke 5 unsur ini. Mari kita bahas satu-satunya. Yang pertama tadi adalah kekuatan atau kekerasan. Ya, ini bagaimana cara mengujinya? Ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam mesin Los Angeles, yaitu kemudian dinyalakan. Mesinnya ini terdiri dari suatu mesin, kemudian dipadukan dengan batu-batu yang akan kita uji, kemudian diisi dengan peluru. Kemudian mesinnya itu bisa berputar, diaduk gitu. Nah, kita lihat tingkat keausannya itu maksimum adalah 40%. Jadi kalau material tersebut kurang dari 40%, ya tentunya dia tidak lolos dari syarat kekuatan bahan tersebut. Kita mungkin langsung cepat saja ya. Kemudian syarat kedua adalah bentuk. Bentuknya ini harus bukan pipih, ya, bukan rounded. Yang kita pakai di sini adalah yang bersifat angular. Ya, kalau rounded itu adalah polos. Ya, kalau di lapangan itu namanya blondos. Begitu. Bukan juga yang pipih. Dia pipih, memiliki panjang tertentu dibandingkan dengan lebarnya. Yang kita pakai angular, yaitu adalah tebal dan panjang kira-kira seimbang. Gitu. Karena kekuatannya saja, kalau kekuatan dari batu pipih ini dia mudah pecah. Tapi kalau angular ini, dia akan lebih kuat daripada bentuk-bentuk yang lain. Mungkin kita secara cepat saja, nanti lebih banyak kita berinteraksi dengan tanya jawab. Ya, ini adalah cara untuk menentukan batuan tersebut. Jadi kalau masuk ke dalam alat tersebut, itu adalah batuan-batuan pipih. Kemudian porositas. Jadi setiap butiran agregat tersebut harus memiliki porositas tertentu. Karena porositas tersebut adalah untuk masuknya kadar aspal ke dalam butiran agregat tersebut. Jadi aspal itu bukan hanya menempel di permukaan batuan, tetapi juga masuk sekian persennya ke dalam butiran-butiran batuan tersebut. Ini berbanding juga dengan tekstur permukaan. Permukaan semakin kasar, daya ikat adhesi antara agregat dengan aspal sebagai bahan ikat itu akan lebih bagus. Jadi porositas dan tekstur ini menjadi satu kesatuan harus dimiliki oleh agregat karena syarat untuk melekatnya aspal dengan agregat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ukuran butiran. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kita menguji ukuran-ukuran agregat tersebut dengan menggunakan metode analisa saringan. Kita saring ukuran butiran tersebut, ya, dari yang atas itu ukurannya lebih besar, semakin ke bawah semakin kecil. Gitu. Ini adalah ukuran-ukurannya, ya, yang paling besar adalah 3/4 in atau diameternya 19,1 mm. Sampai yang terkecil adalah ukuran nomor 200, ukuran butirannya adalah 0,075 mm. Begitu. Di mana ukuran-ukuran butiran agregat ini kalau disatukan akan membentuk suatu gradasi. Ya, ada gradasi bagus, ya, ada gradasi. Gradasi bagus itu adalah ukuran butirannya dari yang besar sampai yang kecil terwakili semua. Kalau ukuran agregat seragam, ukuran butirannya relatif hampir sama semua. Kemudian ada gradasi celah di mana ada beberapa butiran yang hilang. Ya, dari besar, kemudian ada hilang, kemudian paling kecil, begitu. Jadi ada 3 gradasi dari ukuran-ukuran butiran agregat itu membentuk 3 gradasi. Gradasi pertama biasa disebut dengan gradasi bagus atau well graded. Gradasi jelek atau gradasi seragam itu biasa disebut dengan poor agregat. Kemudian ada gradasi timpang, ada gradasi yang
ada butirannya yang memang hilang di sana. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini grafiknya, ya kalau gradasi bagus, dia semut ya, dari kecil sampai besar persentasenya itu ada semua terwakili. Tapi kalau poor graded, dia lebih cenderung karena dia seragam, ya seragam, cenderung grafiknya itu tajam. Nah, kalau gap graded, ya tadi gradasi timpang ya, ada butiran-butiran yang hilang. Begitu. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, kita mungkin lebih banyak berinteraksi begitu untuk agregat sebagai bahan pokok di dalam hot mix. Ya, tadi disebutkan ada 5 syarat teknis agregat, yaitu adalah kekuatan, bentuk, tekstur, porositas, ukuran butiran agregat. Nanti untuk lebih mengenalnya, kalau kita masuk ke dalam laboratorium, kita bisa melihat agregat itu seperti apa, kita lihat kekuatannya, bagaimana mengujinya, bagaimana bentuknya, teksturnya seperti apa, porositasnya seperti apa, dan yang lebih penting bagaimana kita merencanakan job mix formula atau menentukan job mix untuk perkerasan itu, bagaimana kita menentukan kekuatan dari perkerasan itu dihasilkan dari ukuran butiran agregat tersebut. Tadi untuk teori tentang syarat teknis agregat, dan kemudian untuk lebih berinteraksi kita mungkin ada pertanyaan dari masing-masing mahasiswa, dipersilakan. Ya, silakan. Saya ada hal yang belum paham Pak terkait agregat dari segi kekuatan. Ya. Apakah ketika hasil laboratoriumnya tidak memenuhi syarat kekuatan, apakah masih bisa dipakai dalam perkerasan jalan Pak? Ya, mungkin pertanyaannya yang lebih kompleks adalah digunakan untuk perkerasan jalan secara keseluruhan, begitu ya. Jadi kita tadi kan berbicara masalah hot mix. Hot mix adalah lapis perkerasan yang biasa kita gunakan sebagai lapis atas atau surface cost. Nah, kemudian biasanya kita menggunakan jenis hot mix. Dengan jenis hot mix ini, yaitu disusun oleh agregat sebagai bahan pokok. Ya, kekuatan dari hot mix ini didapat dari agregat. Kemudian aspal itu sebagai bahan ikatnya. Dan aditif juga bisa kita tambahkan sebagai bahan untuk menambah kinerja dari lapis perkerasan tersebut. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, agregatnya tidak lolos uji. Ya, ujinya tadi dimasukkan ke mesin Los Angeles, kemudian kita tunggu di mana persentase kausannya tidak sampai dengan 40%. Sekarang yang pertanyaan, apabila agregat tersebut tingkat kausannya di atas 40%, apakah masih bisa digunakan sebagai lapis perkerasan? Ya bisa saja, tapi jangan untuk hot mix. Jadi kan lapis perkerasan itu ada lapis perkerasan surface cost, ada lapisan, masih ingat jenis-jenis perkerasan, lapisan surface cost, lapisan subbase, lapisan ini adalah lapisan surface cost, lapisan base cost, lapisan subbase cost. Nah, biasanya di sini adalah digunakan jenis hot mix. Kalau agregatnya tidak lolos kekuatan bahan, biasanya digunakan, tetapi jangan untuk hot mix. Bisa juga kita menggunakan untuk lapis base cost. Ya. Bisa juga kita gunakan sebagai lapisan subbase cost. Masih ingat syaratnya? Di sini adalah syaratnya kalau kita uji ke nilai CBR-nya minimum berapa persen. Kalau di sini subgrade minimum berapa persen? 6%. Ya. Kalau subbase cost kita uji nilai CBR-nya berapa? 20%. Kalau base cost nilai CBR-nya minimum berapa? 50%. Nah, boleh-boleh saja digunakan untuk sebagai lapisan subbase cost.
Ya, kita padatkan di sana, sebarnya ketemu 20%, boleh. Kita gunakan sebagai lapisan beskos, ya, kita uji kepadatannya, ternyata di atas 50%, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk lapis hot mix, ya tidak bisa. Nanti sebentar juga kena tekanan beban lalu lintas, dia akan hancur, yang disebut dengan raveling, kerusakan raveling. Akibat apa? Hancurnya agregat-agregat tersebut. Aspalnya bagus, agregatnya hancur, ya sudah, perkerasannya pun juga akan hancur. Itu yang disebut dengan raveling. Cukup? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, begitu. Ya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Kita masih berbicara masalah agregat sebagai bahan susun hot mix. Iya Pak. Ya, silakan. Eh, dari beberapa macam gradasi agregat ya Pak, yang sudah dijelaskan, gradasi agregat mana yang paling cocok atau bagus untuk perkerasan jalan? Ya, jadi ukuran-ukuran agregat ini ada bermacam-macam, dari yang agregat kasar sampai yang agregat halus. Ya, ukuran agregat dibagi menjadi 3 ya. Agregat kasar itu yang tertahan saringan nomor 4. Kemudian agregat halus itu yang lolos saringan nomor 4, kemudian tertahan saringan nomor 200. Agregat filler itu yang sebagian besar lolos saringan 200. Di mana pembagian ukuran agregat ini akan membentuk suatu gradasi. Ada 3 macam gradasi. Agregat gradasi terbuka, gradasi seragam, dan gradasi celah. Kalau boleh saya nilai di sini, ya, kita sekarang berbicara masalah flexible pavement. Perkerasan jalan itu ada flexible pavement, ada rigid pavement. Nah, keunggulan dari flexible pavement, ya, kita bisa merencanakan dengan nilai CBR yang rendah. Kalau rigid pavement itu nilai CBR subgrade-nya harus tinggi. Karena apa? Rigid pavement kaku. Kalau di bawahnya goyang, ya tentu sebentar juga bagaimana dia bisa memenuhi umur rencananya. Tetapi kalau flexible pavement, kita bisa merencanakan dengan subgrade yang rendah. Karena apa? Di bawahnya tidak mantap, mudah bergoyang, ya jangan di atasnya, jangan kita kasih perkerasan yang kaku. Bisa kasih perkerasan yang mudah lentur. Begitu. Nah, sekarang bagaimana cara merencanakan perkerasan yang mudah lentur? Ada 3 gradasi di sana. Kalau gradasi bagus, dari butirannya besar sampai yang kecil. Nanti pengaruhnya adalah kita lebih lanjut berbicara masalah adanya rongga-rongga di dalam agregat tersebut. Misalnya di sini adalah agregat yang ukurannya besar. Kemudian berpadu dengan agregat yang besar. Dia akan membentuk suatu rongga di sini. Kalau agregat ukurannya gradasinya bagus, rongga ini terisi oleh agregat-agregat yang lebih kecil. Ya. Agregat yang kecil akan mengisi rongga-rongga di situ. Nah, bedanya dengan gradasi yang seragam, di mana ukuran-ukurannya relatif sama, ya. Pertanyaannya adalah rongganya di sini dengan rongga yang gradasi bagus, lebih besar yang mana? Yang seragam. Yang seragam, ya. Nah, kadar aspal itu mengisi di rongga-rongga ini. Ya, kadar aspal mengisi di rongga-rongga ini. Sehingga kadar aspalnya lebih tinggi yang mana? Gradasi seragam atau gradasi baik? Seragam. Lebih tinggi gradasi seragam. Lebih lentur mana? Gradasi seragam dengan gradasi baik. Karena dia lebih memiliki kadar aspal yang tinggi. Lebih lentur yang seragam. Oleh karena itu, kalau CBR-nya rendah, jangan kita menggunakan gradasi bagus. Karena apa? Ini cenderung kaku. Kita memilih gradasi yang seragam atau gradasi celah. Kenapa? Karena ukuran rongganya lebih besar. Rongga itu dimasuki oleh aspal, di mana perkerasan itu lebih fleksibel.
Jadi fleksibel lawannya adalah stabilitas. Kalau mencari nilai stabilitas yang tinggi, kita gunakan gradasi bagus. Kalau kita mencari fleksibilitas yang tinggi, gunakan gradasi yang seragam atau celah. CBR rendah, jangan menggunakan gradasi yang bagus, karena dia kaku, sama dengan rigid pavement. Tapi kita menggunakan gradasi yang memiliki kadar aspal yang tinggi atau memiliki rongga yang lebih besar, sehingga dia lebih lentur. Jadi pertanyaan, mana yang lebih bagus? Tergantung kita mendesainnya seperti apa. Itu adalah hak dari si perencana jalan. Jadi tidak ada gradasi yang baik, yaitu namanya saja well graded atau gradasi bagus. Tetapi sebenarnya tidak ada yang baik atau yang jelek. Tergantung kita merencanakannya seperti apa. Begitu? Cukup, Pak. Cukup? Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Oh ya, silakan. Izin bertanya Pak, Ya. terkait dengan porositas, Oh, yang dimana porositas itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap sifat ekonomis atau campuran. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur nilai porositas tersebut Pak? Terima kasih. ya, pertanyaan yang bagus. Saya sendiri juga bingung ya cara menjawabnya seperti apa. Tapi yang jelas di sini ada dua cara menentukan job mix formula, ya, ada cara Amerika, ada cara Inggris. Kalau cara Inggris itu melihat bagaimana cara mengukur berat jenis efektif. Ini butiran agregat, ya. Kemudian kita rendam di dalam air sampai kadar airnya dia masuk di dalam butiran itu. Begitu. Ya. Nah, kadar aspal yang masuk, kadar aspal karena nilai viskositasnya itu lebih tinggi daripada air, sehingga dia masuknya tidak akan mungkin sedalam air, dia hanya setengahnya. Begitu. Itu dalam perhitungan seperti itu. Jadi kalau untuk menilai porositas kadar aspal masuk ke dalam agregat, mungkin sampai saat ini belum ada alat uji untuk ke sana. Hanya kalau cara Inggris begitu, ya, makanya kalau namanya bitumen itu kan adalah Inggris. Kalau aspal itu kan Amerika, ya, aspal. Tapi kalau bitumen itu adalah Inggris. Kalau dia mengukurnya menggunakan kadar air. Nah, kadar aspalnya tinggal setengahnya dari kadar air. Sehingga memang ada perbedaan cara perhitungan antara cara ASTO Amerika dengan cara Inggris. Terkait dengan berapa persen kadar aspal yang masuk di dalam butiran agregat tersebut. Kalau cara Amerika seperti apa? Itu tidak masuk, dia hanya melekat di dalam butiran agregat tersebut. Cara berhitungannya. Tetapi kalau secara teori harus ada porositas, aspalnya masuk ke dalam butiran-butiran agregat. Tapi kalau cara Inggris, yaitu dengan merendam di dalam air, tingkat porositas yang masuk ke dalam butiran agregat itu, nah kadar aspalnya adalah setengah. Itu hanya cara perhitungan. Begitu? Ada lagi? Cukup Pak. Ya, bagus ya pertanyaan porositas. Nah, itu juga sampai sekarang juga masih terjadi perdebatan. Ya, sebenarnya yang benar itu seperti apa perhitungannya. Kalau menggunakan cara Inggris, menghitungnya secara volume. Tetapi kalau cara Amerika, secara berat. Yang benar seperti apa? Yang memang yang berlaku sekarang ini, selama ini yang dihasilkan di AMP, Aspal Mission Plan itu menggunakan berat, bukan volume. Yaitu nanti dipelajari lebih lanjut kalau misalnya saudara-saudara Anda sekalian itu sekolah lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan.